makanya aku bilang penting banget sih kan pilih temen yang membangun gitu loh. Tantangan terbesarnya manage orangnya udah pasti. Oke. Mau bikin produk yang sebagus mungkin tuh gampang. Kadang pun iya pernah produknya udah enak, marketingnya bagus, di store nggak ada tuh. Oke, hari ini di depanku udah ada Kak Cynthia Deviani Raharjo nih ya. Panggilannya siapa Kak? Hai, Kalau boleh tahu. Cynthia. Oke, Cynthia. Kak Iya. Cynthia ini adalah owner Bloomery Cake and Patisserie yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 2020 dan sekarang udah punya 12 cabang di Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Jakarta. Ngomong-ngomong hari ini Kak Cynthia kabarnya gimana Kak? Baik, halo. Ini menarik nih teman-teman. Lulusan manajemen UGM angkatan 2018 dan sekarang udah berhasil kembangin bisnis F&B. Kalau boleh tahu dulu tuh dapat inspirasi dari mana Kak? Kayak misalnya tiba-tiba kah atau enggak dapat dari inspirasi dari mentor dan sebagainya? Dulu tuh kan waktu 2020, nah itu bikin bisnisnya ya karena lagi pandemi kan, terus pengen bikin bisnis gitu aja sebenarnya. Nah terus kita suka masak, suka bikin-bikin, nah terus lihat dessert cake gitu yang proper di Jogja, terus habis itu bagus brandingnya dan lain-lain tuh nggak ada gitu kan, belum lah gitu. Iya. Terus kita suka meal crab, karena kalau dulu tuh kita coba di luar negeri sama di Jakarta itu tuh kan banyak kan meal crab gitu Iya, loh. iya. Nah meal crab itu yang lapis-lapis gitu. Nah kita makanya pengen bikin cake yang beda dengan branding yang bagus. Nah udah kita bikin Bloomery. Jadi dari awal buat tuh emang udah niat gitu loh, bukan yang kayak asal bikin terus nggak di packagingnya nggak dibagusin tuh nggak. Kita dari awal emang udah niat, jadi kita ngedesain terus habis itu Oh iya. semuanya photoshoot juga proper gitu kan. Cuma ya bukan yang modal gede juga gitu sih. Maksudnya kayak kita desain sendiri ya bay. Dulu bisa Photoshop sih soalnya. Jadi bisa Photoshop. iya, Terus habis itu kayak teman kita ada yang bantuin dulu motoin Oh gitu. iya. Gitu Berarti ceritanya. awalnya tuh emang ngegabungin antara potensi atau peluang bisnis sama hobi masak gitu ya. Iya. Digabungin dan akhirnya bikin Bloomery Cake ini. Iya. Keren banget sih Kak. Dari hobi, dari kesukaan, peluang bisnis bisa jadi bisnis yang berkembang sampai sekarang itu keren banget sih Kak. Mungkin aku mau mulai bahas dari awal sih Kak. Dulu kan Kak Cynthia ini kalau gak salah pernah tergabung di 180 DC juga kan? Iya. Di betul. client engagement. Nah, kira-kira ada gak hal yang masih Kakak inget dulu kenapa Kakak mutusin buat join 180 dan masuk ke client engagement? Jadi kan dulu kan emang suka ikut macam-macam ya kayak competition, terus ikut organisasi, iya. ikut macam-macam lah gitu kan. Terus juga mulai bisnis juga. Itu kan waktu kuliah semua kan. Terus emang merasa kakak kelas yang di 180 dulu yang ngajakin itu bagus-bagus gitu Oh, kan. Itu iya. kan emang kayak kakak kelas yang banyak ngajarin juga gitu loh. Nah, mereka bikin ini dulu zaman aku kan pertama kali dibuat 180 tuh. Oh iya, masih awal-awal gitu ya Kak? Iya dulu sama Civero Oh ketuanya. iya, Nah ingat. terus udah karena aku tahu foundernya siapa, terus aku merasa why not gitu kan. Udah join gitu. Oh oke. Jadi dilihat aku benar-benar lihat mentornya siapa dan orang-orang yang dalam situ siapa kan buat ya gitu ikut. Mungkin tadi sempat di-mention juga sama Kak Cynthia ini pernah ikut beberapa kompetisi organisasi kayak gitu kan? Iya. Dan aku juga tahu di sini Kak Cynthia pernah juara beberapa Casecom, terus juga pernah magang juga kan ya di ULIP ya? Iya Di ULIP betul. jadi Brand Development Dasar Wing Indonesia. Nah kira-kira aku sendiri nih Kak, aku sendiri penasaran nih. Di ULIP tuh tahapannya gimana Kak? Karena aku sebagai teknik industri, mahasiswa teknik industri itu juga cukup ngejar FMCG gitu. Dan pengen coba juga nih buat mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang juga lagi penasaran nih sama ULIP. Kira-kira bisa dijelasin gak Kak tahapan-tahapannya tuh kayak gimana sih Kak? Tahapan ya. Kalau tahapan sih biasa sih apply aja terus habis itu ada dihubungin buat nanti interview terus group discussion kayak gitu. Tapi saranku sih kayaknya dipilih itu benar-benar yang memang punya pengalaman ya. Jadi kayaknya saranku memang harus ada mungkin internship atau kayak hal yang berhubungan sama yang kita mau apply gitu loh. Kalau dulu kan aku marketing tuh. Nah marketing ya memang aku dulu bikin brand, udah pernah bikin bisnis gitu kan. Terus pernah internship juga. Itu Yang kayak internshipnya gitu. di marketing juga? Iya. Oh oke. Mungkin buat teman-teman yang lagi pengen ngejar ULIP nih bisa Iya. diikutin tipsnya dari Kak Cynthia. Menurutku semua internship dan kerjaan sih. Mostly Oh, kan iya. mereka cari yang memang udah punya pengalaman kan.
Bahkan dulu aku pun bener-bener semua pengalamanku tuh marketing gitu loh, kayak organisasi pun aku di marketing gitu kan. Oh Jadi ya iya. mendukung ya kalau menurutku ya. Kayak Tapi gitu. susah nggak kak menurut kakak Apanya nih? buat keterima di ini di magang Olip ini? Kayak Oh, ketat banget gitu. waktu itu aku nggak terlalu susah banget ya. Waktu itu kayak jadi ceritanya kan waktu itu aku pernah double degree itu di Prancis kan. Nah itu teman-temanku semua itu daftar Ulip gitu. Nah itu kayak dari berenam gitu bertiga tuh semua keterima gitu. Oh. Jadi sebenarnya mungkin waktu itu juga kita sambil bareng-bareng ya kita sharing kan, maksudnya gimana bikin sama-sama bikin CV kayak gitu sih. Makanya perlu tahu caranya gimana gitu kan ya. Tanya orang yang udah pernah keterima, tanya teman-teman bareng kayak gitu loh. Itu penting sih. Tapi ini kayaknya antara emang gak ketat atau enggak teman-teman kakak aja nih yang keren-keren nih kayak. Enggak sih kayaknya. Oke, mungkin aku lanjut ke sebenarnya aku tuh agak ini juga sih pengen nanya juga sih. Kan kakak dari brand development nih. Yang itu ada hubungannya nggak sama strategi ngembangin bisnis di Bloomberry ini Iya sekarang? iya, of Ada course. hubungannya? Banget sih. Banget ya? Oh, Iya. gimana tuh kak? Bisa dijelasin nggak? Maksudnya kalau menurutku yang paling membantu aku kalau maksudnya selama belajar ya itu tuh ya benar-benar competition itu pasti. Competition terus habis itu internship terus juga ya ikut 180 itu kan banyak kan karena kita kan ikut ngerjain case-nya perusahaan lain gitu loh. Jadi paham gitu loh mereka tuh masalahnya apa, cari solusinya kayak gimana gitu kan. Tapi kalau dari paling ngaruh memang menurutku internship gitu kan karena belajar langsung di Belajar langsung company ya, iya. gitu kan kayak tahu oh kalau di company yang gede tuh mereka cara komunikasinya kayak gini ya kalau di company gede tuh mereka kalau ngerjain sesuatu project-project tuh kayak gini nih kayak gitu kan itu kan penting kalau kita nggak kalau taunya cuma di Bloomery aja nggak pernah explore keluar kan aku taunya ya yang aku tahu gitu kan padahal Iya. belum profesional gitu kan itu makanya bener-bener life changing sih penting gitu buat ada pengalaman. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat nih kak, kalau dari pengalaman kakak dulu jurusan kuliah di manajemen, UGM, terus pernah juara Casecom juga, ikut 180 juga, ikut magang di bisnis juga itu kan di company FMCG. Terus sekarang udah bisa kembangin bisnis Bloomberry, itu inline banget kan? Nah itu udah direncanain dari awal kah atau emang let it flow aja gitu? Enggak sih, aku nggak ngerencanain kayak aku tahu bakal tahun keempat bakal bikin bisnis itu tuh nggak sama sekali gitu. Cuma emang aku tipe orang yang maksudnya lumayan gimana ya kalau kalian zaman kuliah tuh bahasanya ambis gitu loh. Oh iya Ambis sih. gitu kayak apa? Ya misalnya dari semester 1 tuh aku udah temen-temen. Nah itu juga sih kayak karena grupku itu temen-temenku tipe yang ambis juga gitu kan. Jadi kayak kita ayo yuk ikut ada Jadi ikut competition kebus gitu ya, Kak? kan. Makanya aku bilang penting banget sih kan pilih temen yang membangun gitu loh. Karena pasti kalau teman-temannya model yang ya udahlah gini aja ngerjain Jadi day to ikut-ikutan day, gitu ya? main-main aja gitu kan. Ya udah kita pasti seperti itu juga gitu kan. Nah, ini Iya, tuh iya. teman-temanku dari dulu kayak gitu. Aku juga emang cocoknya sama teman-teman yang kayak gitu kan. Terus ya udah dari awal ikut competition terus semua opportunity aku ambil gitu loh kayak tapi aku milih ya nggak mungkin aku semua Iya. ikut organisasi ikut lomba kayak gitu kan nggak juga Nggak gitu FOMO kan juga gitu ya? iya karena kan ya waktunya habis juga gitu Iya. kan waktunya habis dan nggak tahu nah makanya aku banyak juga nanya-nanya sama cutting gitu kan nggak kelas ini oke nggak sih ini oke nggak sih kayak gitu jadi kan tahu kan yang mau diikutin apa kayak gitu sih. Terus ini sih kak, ngomong-ngomong soal kuliah ya, kalau beberapa orang di kelas tuh, di kelas aku ya, itu kadang nanya kan kayak, ini gue belajar ini buat apa sih gitu kan, ini gue belajar ini buat apa sih. Nah menurut kakak sendiri nih, yang emang kebetulan inline nih, jurusan manajemen terus sekarang ngembangin bisnis, itu seberapa penting, seberapa gede peran kuliah di jurusan manajemen sama ngembangin bisnis kakak sekarang? Nah itu juga sih, ini mungkin agak beda ya alirannya ya. Oke. Cuma aku itu tipe yang waktu kuliah itu memang ya karena aku ikut macam-macam kan. Jadi waktu kuliah aku nggak yang ambis banget gitu loh. Kadang kan mungkin Iya. kalau di kelas tuh ada yang kayak maksudnya duduknya benar-benar di depan semua iya, gitu iya. kan. Ada yang di belakang. Nah, aku mungkin tipe yang tengah lah gitu Oke, kan. middle lah, middle. Jadi ya middle. Maksudnya IP ku juga ya nggak jelek tapi ya nggak yang perfect gitu kan. Oke. Nah jadi terus aku tuh memang bukan tipe orang yang
terlalu suka teori gitu loh. Oh, Nah lebih aku ke tuh tipe praktik gitu ya? iya, jadi makanya aku seneng kalau ikut kayak competition, ikut kayak Hmm. 180 kayak nge-analisis company lain tuh aku seneng gitu. Oh, Ngerjain bisnis aku seneng gitu kan. Cuma kalau iya. kayak teori banget yang kayak kuliah gitu tuh jujur aku nggak terlalu into that banget, tapi aku nggak Oke. bilang nggak apa salah ya kalau kita terus nggak mau belajar terus habis itu IPK-nya jelek tuh enggak ya. Tapi harus tahu masing-masing sih. Kadang kan ya memang itu penting juga kayak gitu kan. Tahu aja yang memang berguna buat kita apa, yang enggak apa kayak gitu sih. Oke, yang penting kayak lebih iya sih benar lebih bisa saring aja ya yang mana yang berguna, mana yang Mm-mm. enggak. Oke, oke. Itu bagus sih Kak. Tapi ini nih Kak, aku penasaran lagi nih Kak soal tantangan terbesar buat ngebangun Bloomberry Cake. Karena kan sekarang udah 124.000 followers bener kan Kak? Iya. Oke, udah 124.000 followers dan udah mulai bangun dari tahun 2020. Itu tantangan terbesarnya tuh di mana Kak? Aku penasaran Kak. Tantangan terbesarnya Iya. manage orangnya udah Oh, pasti. oke, manage Karena orangnya. sekarang aku tuh tumbuh dari ya itu kan pasti dulu dari kita tuh berempat. Jadi kan kakak adik tuh. Aku ketiga kan. Itu tuh dari berempat doang sekarang tuh kita udah hampir 180 karyawan. 180 sampai Oh, 200 gitu. Kadang kan fluctuating gitu kan. iya. Jadi pasti nggak mudah gitu kan. Apalagi aku tuh ngurusinnya yang bagian HR gitu. Oh iya, lumayan challenging juga ya. Iya, maksudnya kalau kita mau ngurus diri kita sendiri untuk ngasih yang terbaik buat customer, mau bikin produk yang sebagus mungkin tuh gampang gitu kan. Kita Iya, punya bisa lah gitu pengalaman kan. juga gak sih mungkin punya Iya dan pengalaman punya juga. drive-nya untuk ya harus perfect, harus bisa Iya, gitu kan. Tapi kan kalau untuk manage manage orang orang, untuk memiliki mindset seperti itu kan nggak gampang kan. oke iya sih. Nah itu sih bener-bener challenge-nya manage people gitu kan. Gimana caranya kita ngebangun tim untuk mereka bisa punya mindset dan ambisi yang sebesar kita gitu kan. Karena tanpa orang-orang yang bagus dan berambisi di situ ya nggak mungkin berkembang gitu kan. Ya paling Oke. ya banyak kan F&B dan bisnis lain tuh aku lihat emang gagal dan juga nggak growth itu juga karena orang-orangnya di situ mungkin ya udah kayak terima gaji, kerja sebisanya, pulang gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi ya it's still a challenge gitu. Makanya aku bilang itu challenge terbesar kan. Oke, Buat oke. kita emang fokus di situ gitu. Tapi itu juga jadi tips mungkin ya. Karena kan tadi Kak sempat mention gimana caranya supaya kita tuh bisa manage orang tuh punya apa ya? Punya mindset yang sama kayak kita, punya ambisi yang sama. Berarti itu juga tipsnya gimana supaya bisnis teman-teman yang lagi nonton sekarang tuh supaya lebih bisa berkembang tuh ya di situ ya mungkin ya tipsnya. Iya, Oke, oke. menurutku sih gitu. Oke, tapi juga tadi kan kakak sempat bilang juga apa ya lagi megang di HR juga kan ya. Iya. Nah itu berarti sekarang nggak di HR doang atau emang fokus di HR nih kak? Iya, jadi tahun lalu tuh ini aku agak ganti-ganti ya karena kita kan Oke, berempat. oke. Nah, tahun pertama tuh aku tuh marketing tuh. Jadi pertama Hmm, marketing, terus habis itu tahun lalu fokus di finance gitu kan. finance. Terus habis itu tahun ini kita lumayan restructuring itu jadi namanya aja sih yang diubah. Sebenarnya Oke. lingkupnya sama. Jadi aku tuh operating officer gitu. Jadi Operating officer. COO. Nah, kalau COO itu lingkupku ya lebih ke store, orang-orangnya di store. Jadi kayak leader-leader store gitu tuh biasanya report ke aku sama HR sama finance kayak gitu aja sih. Oh, operating officer itu lebih ke produksinya mungkin atau gimana? Enggak. Oh enggak. Jadi makanya dibaginya tuh kalau ada kakakku yang pertama dia CEO kan. Oh Nah, dia CEO si tuh IO. Oke. dia berarti yang ngurusin marketing, expansion, Oke. and everything kan. Berarti Everything dia ya. everything. Nah terus habis itu ada kakakku yang kedua itu dia ngurusin supply chain Supply and chain. production. Oke, Jadi oke. supply chain kan dari awal tuh dari cari barang, dari procurement sampai production gitu kan, Oke. sampai logistik gitu delivering kayak logistik. gitu. Terus habis itu aku operating, jadi operatingnya nggak sampai production, nggak sampai supply chain gitu, cuma manage people-nya lah, KPI kayak gitu-gitu kan. Terus habis itu ada adekku itu dia bagian produk. Oh, Jadi adekku yang dia di psikologi dulu namanya Amel, itu dia bagian produk sama quality control. Jadi dia fokus R&D, fokus control Bikin- quality kayak gitu. mungkin dibikin menu baru gitu ya? Iya, makanya oke, kalau oke. lihat kayak Bloomery itu kan dan itu semua bisnis sih menurutku nggak bisa kalau nggak innovate gitu loh. Oke, Pasti iya. mati gitu Pasti kan. mati. Iya, makanya kita benar-benar fokus sekarang adikku pun benar-benar produk gitu. Oke. Tapi ini lucu banget sih kak. Ini kayak kakak empat beradik gitu kan, punya bisnis bareng, nge-build bareng, punya posisi bareng gitu kan. Itu keren banget sih. Tapi tadi kan kakak sempat bilang nih kayak kalau misalnya bisnis tuh nggak bikin inovasi baru dia pasti mati nih. Iya. Nah
menurut kakak sendiri nih ini sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke ekspansi sih mungkin. Ini menurut kakak sendiri nih, lebih baik kita tuh ekspansi, kita lagi bikin bisnis, itu lebih baik buat ekspansi, banyakin cabang di kota yang sama, atau nambah cabang tapi di kota yang beda? Hmm, itu tergantung ya. Tergantung, Kalau oke. aku, kalau Bloomery kita kenapa sampai ada di 4 kota? Pertama karena misalnya kayak Jogja gitu. Mungkin di Jogja Bloomery udah cukup banyak yang tahu lah ya, udah Oke, banyak yang tahu gitu kan. Tapi kalau di kota lain kan target market yang beda gitu kan. Kita Iya masih orangnya bisa, beda. iya target marketnya kan kita pengennya lebih luas lagi gitu Iya, kan. heeh. Nah makanya menurutku sih pertahanin market yang udah ada sama harus expand terus, expand the market. Nah expand the Oke. market kan tergantung, bisa aja misalnya kayak kita produknya itu memang pengen yang kayak oleh-oleh Jogja gitu kan. Ya Nah, oh expand iya the market kan nggak benar-benar. harus keluar kota gitu kan. Tapi Oke, kan bisa oke. caranya gimana buat misalnya oke marketnya yang kita mau lebih gede, carinya di mana gitu kan. Di mana orang-orang yang belum ada di toko kita gitu kan. Oke, oke. Gitu Berarti, sih. oh iya sih, benar sih. Aku menarik sih Kak soal tadi oleh-oleh tadi. Karena kan aku kan dari Garut Kak. Aku dari Iya. Garut. Terus di Garut tuh ada namanya Cokodot, itu bisnis coklat. Itu bagus banget, enak banget. Terus aku sempat mikir kan, kenapa nih bisnis coklat gak expand keluar kota gitu kan? Iya. Dipikir-pikir, oh tadi bener. Karena dia Iya. tuh emang brandingnya sebagai oleh-oleh gitu kan. Jadi Iya, emang tapi khusus di kalau kota dia keluar Garut. kota ya udah banyak yang coklat Iya. kayak gitu juga. Tapi kalau Jadi coklat gak ini. Garut kan Khas gitu ya. iya. Jadi oleh-oleh. Oke. Menarik, menarik, menarik. Oke, mungkin ini sih Kak. Aku pengen balik lagi nih Kak ke pengalaman Kak di client engagement di 180 kan. Nah itu kan dia tuh, oh ya by the way FYI juga nih teman-teman, di client engagement itu jadi kayak gerbangnya 180 lah buat keep in touch sama klien ya. Iya. Nah itu ada nggak hal yang bikin nyambung gitu loh sama pengalaman kakak sekarang buat di Bloomberg kayak kakak bisa responsif sama klien itu, Iya. ada pengalaman dari Of sana? course, iya. Tentu ya, oke. Pasti sih. Menurutku makanya gimana pun tuh kan bisnis ini nih about connection kan. Menurutku Iya. about connection and product gitu. Connection, produk sama kualitas orangnya gitu kan. Nah, dulu kalau di client engagement itu kan kita ya pengalaman lah, maksudnya kita harus ngubungin klien bolak-balik kayak gitu kan, kadang nggak direspon Iya. gitu kan, pasti kayak gitu, maksudnya nggak gampang gitu kan. Maksudnya aku juga ngerasain kadang misalnya kayak kemarin pun aku notice sih kayaknya aku sempet ngerit doang gitu kan, udah lama gitu lupa gitu loh kadang ketumpuk gitu kan. Nah itu tuh belajar lah, maksudnya memang berarti ya sekarang kan aku pun kayak gitu pun, misalnya kontak sama vendor sama klien-klien, maksudnya yang buat kadang kita sering collab gitu kan sama Oh, iya. brand lain, maksudnya banyak lah hubungan sama orang gitu Orang, kan. Nah itu kan sering nggak ya, kadang harus di follow up kayak gitu kan. Nah itu benar-benar belajar caranya connect with people gitu kan, caranya buat ya kamu harus cari cara gimana caranya dibales gitu kan, Oke. nggak bisa menyerah sama itu, contohnya misalnya kayak gitu. Jadi pelajaran juga ya buat teman-teman. Emang sama klien tuh emang kayak gini gitu kan, realnya Iya. tuh kayak gini. Oke, oke, oke. Menarik Kak. Oke, tadi udah disebut juga nih pengalaman kakak yang banyak, momen-momen kakak yang banyak di kuliah. Tapi aku pengen nanya nih, dari banyaknya pengalaman tadi nih, apa momen yang paling berharga dan paling berkesan kayak, aku pengen balik lagi itu ke momen itu. Ada nggak Kak? Waktu kuliah ya. Iya waktu kuliah. Oh ini sih karena waktu aku kuliah aku double degree. Oh Jadi iya. itu mungkin salah satu yang paling berharga ya. Paling berharga. Karena maksudnya aku for now aku belum ada plan buat master kayak gitu-gitu kan, buat tinggal di luar negeri, dan itu menurutku lumayan life changing karena dari dulu aku di Jogja nih kayak kuliah SMA pun aku di Jogja gitu kan, dan dari Jogja juga jadi belum pernah keluar kota, keluar negeri kayak gitu loh, maksudnya tinggal kan. Iya. Nah itu maksudku lumayan beda sih karena bener-bener survival mode kan, Iya. kayak gitu. Jadi Lingkungan bener-bener beda gitu kan. iya, maksudnya survival mode buat kamu harus bisa bertahan gitu kan. Tapi untung kayak teman-temannya pun support banget, seru, kayak bener-bener kita dulu nggak deket gitu kan, terus sampai di sana bener-bener kayak deket banget gitu kan. Pas selesai dari sana bener-bener yang ngerasain friendship gitu lah yang ini. Oke, mungkin dari kakak nih sebagai owner dari Blueberry Cake, ada nggak kayak tips atau saran-saran yang pengen disampaikan ke teman-teman yang mungkin lagi bangun bisnis sekarang, atau gak mungkin mahasiswa yang lagi mulai bangun bisnis gitu, ada gak tips atau saran-saran yang pengen kakak sampaikan ke teman-teman di rumah? Kalau aku pas lagi awal bangun bisnis sih pasti
harus punya motivasi ya. Maksudnya kalau Motivasi, kita oke. emang motivasi dan action gitu loh. Kalau cuma motivasi plan tapi nggak ada actionnya kan juga susah Percuma, kan. iya. Maksudnya kita harus punya motivasi kalau mau berhasil gitu kan. Kalau mindset dan motivasi udah kayak gitu pasti kita memikirkan semua cara untuk berhasil gitu Iya, kan. Ya kita bakal mau fight gitu loh. Mau fight gimana caranya ini berhasil, muter otak, muter apa ya, harus rajin juga kayak gitu kan. Buat gigih di situ kayak gitu kan. Itu yang pertama. Terus habis itu harus tahu benar-benar marketnya seperti apa. Oke. Karena gimana pun kalau kita punya etos kerja dan mindset yang oke tapi produknya nggak product market fit ya susah gitu kan, nggak mungkin bertahan gitu Iya. loh. Product market fit itu apa berarti ya nggak cuma produknya enak tapi apakah marketnya membutuhkan itu kayak gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau kita udah dapet itu sih pasti bisa Pasti kayak bisa gitu ya? kan. Oke. Itu menarik sih Kak, karena aku pun sering banget lihat bisnis nih, pelaku bisnis yang dia tuh punya produk yang enak, produknya bagus, tapi marketnya nggak fit. Nah terus kadang kayak, nyalahin nih gitu kan, ini gimana nih, udah bikin produk enak tapi nggak fit, ya berarti di marketnya Iya. kurang pas. Iya, Atau bahkan kan bener-bener. nggak apa-apa kan, menurutku harus bisa agile dan fleksibel gitu loh. Kok nggak menyerah dengan kayak oke marketnya nggak mau produk kita terus kita menyerah gitu kan. Menurutku nggak gitu loh, karena gimana pun kayak di bisnis sekarang tuh naik ups and downs banget gitu kan. Iya, Nggak bisa kita menyerah di awal ya. Kita kalau misalnya lagi turun ya kita muter otak, oke kita bikin produk lain. Oke. Atau kayak sekarang nih kenapa sih kayak nggak mungkin lah orang tuh, kalau menurutku semua orang tuh beli cake gitu kan. Iya. Tapi tergantung aja, misalnya aku tahun lalu beli cake apa, tahun ini beli cake apa gitu kan. Nah aku tinggal lihat aja kenapa sih tahun lalu dia beli blueberry, tahun ini dia nggak beli blueberry lagi gitu Iya. kan. Ya terus aku lihat aja yang dia beli tahun ini apa dan kenapa gitu kan. Aku juga harus bisa Oke. dong, kayak maksudnya harus bisa juga buat berkembang nih, karena mungkin market udah bosen atau kayak gimana gitu kan. Tapi itu berarti nyambung buat kayak strategi bikin menu baru nggak Kak? Kayak misalnya dari tadi Bloomberg ini pengen bikin menu baru. Nah dia tuh hanya sekedar bikin menu baru terus launch, atau enggak dia lakuin market survey dulu atau gimana? Strateginya gimana Iya. kayak supaya tahu nih menu baru yang kita bikin tuh ternyata antusias nih orang-orang. Nah itu tahunya Iya. di mana Kak? Iya sih, maksudnya itu memang masih apa ya, maksudnya masih work in progress lah. Kadang Oke. kita tuh bener-bener ya cari produk yang disukain sama customer gitu kan, tapi kan memang caranya tidak semudah itu gitu kan. Nah ya kadang makanya masih sering lah misalnya tahun 2023 gitu kita launch banyak banget tapi ternyata nggak works gitu. Oke. Terus habis itu kita evaluasi 2024, apa nih berarti yang kalau ditarik benang merahnya tuh apa yang ternyata works, apa yang enggak kayak gitu Oke. kan. Itu 2025 juga. Nah cuma mungkin salah satu benang merah yang kita ambil sih kadang tuh dari produk sampai campaign tuh penting gitu loh. Kadang produknya mungkin udah bagus tapi campaignnya kadang tuh pernah misalnya kata-katanya ternyata nggak sampai customer aja nggak tahu artinya apa gitu, misal iya, kesusahan benar. gitu Kesusahan kan, ya. nggak ngerti gitu, yang nggak tertarik juga gitu kan, atau kayak marketingnya nggak kelihatan enak kayak gitu kan. Bisa gitu kan sampai nggak cuma sampai produk, marketing sampai ini juga. Kadang pun iya pernah produknya udah enak, marketingnya bagus, di store nggak ada tuh barangnya. Iya, Itu kan juga kosong gitu kan. Ya sama aja kayak kita taunya nggak laku padahal ternyata Iya. juga nggak available Nggak juga available. kayak gitu kan. Nah tadi itu sih maksudnya benang merahnya buat kita tanya dulu sama customer, atau kita lihat tren yang lagi sekarang kan, dessert kan iya. sering banget kan. Banyak ya Banyak sekarang. banget kayak maksudnya pistachio Dubai terus milk Iya. bun ya gitu kan. Itu kan ganti terus gitu loh. Nah ya kita enaknya kayak gitu, jadi tren dessert tuh udah lumayan ada gitu loh. Nah kita yang ngikut, tapi kan nggak bisa cuma ngikut kan, makanya kita pun bikin produk-produk kita sendiri yang misalnya kayak milk crab itu kan signature, makanya kita kayak pertahanin terus bikin beberapa sih yang memang kita pengen bikin our own trend gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Itu strategi bisnis banget sih. Menurutku teman-teman yang lagi nonton sekarang dan lagi build bisnis pas banget sih udah nonton video ini, karena banyak banget nih hal-hal yang menarik dan mungkin juga bisa ngebantu teman-teman buat kembangin bisnisnya. Tapi ini out of context sih Kak. Aku pengen nanya Kak, Kakak suka dengerin Spotify nggak? Suka Ya? sering Oke. sih. Jadi kebetulan teman-teman, 180 ini sebenarnya podcast Dialektik ini ada di Spotify juga. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin hal-hal berharga soal bisnis, tapi modal denger doang, bisa langsung cek aja Dialektik Podcast by 180 Degree UGM. Oke, mungkin aku move ke pertanyaan terakhir nih Kak.
aku pribadi tuh penasaran Kak sama kebiasaan super belajar atau inspirasi favorit Kakak kan waktu awal pengen nge-build bisnis itu mungkin ada mentor juga. Nah, selain dari mentor tuh kira-kira ada nggak hal-hal lain sumber inspirasi Kakak waktu bangun bisnis ini? Sampai sekarang sih aku merasa banyak banget yang masih dipelajarin baru gitu kan, tapi yang aku lakuin kebiasaanku itu biasanya, jadi tiap hari itu seringnya kalau pulang kerja tuh aku pasti olahraga tuh loh kayak treadmill gitu. Nah treadmill tuh aku pasti Olahraga. sambil nonton YouTube. YouTube-nya Oh, tapi sambil nonton yang YouTube. yang maksudnya belajar ya, Oh yang iya. aku nggak tahu topiknya gitu Iya, kan. iya. Nah itu menurutku oke sih. Jadi kayak di sela-sela waktu tuh aku mesti dengerin sesuatu yang menarik, yang baru gitu Hal baru ya, loh. iya benar-benar. Jadi Itu keren banget gitu sih. sih. Lagi-lagi ya. Iya Oke. seringnya kayak gitu. Oke, sebenarnya kebiasaan ini teman-teman adalah hal yang pengen aku bagiin di One Activity Game. Jadi sekarang One Activity Game sekarang lagi ngadain program One Activity Academy. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen cari wawasan, nambah relasi gitu kan, nambah koneksi juga, nambah pengetahuan bisa langsung aja pantengin YouTube kita di One Activity Game karena bakal ada One Activity Academy. Oke, thank you so much for being here Kak Cynthia dan udah banyak banget sharing pengalaman dari Kakak Cynthia. Terus semoga apa yang kita bahas sekarang itu bisa ngebantu teman-teman yang lagi bangun bisnis dan semoga Kak Cynthia juga bisnisnya kembang terus ya Kak. Amin. Terima kasih, terima kasih. Saya Zaf dan Kak Cynthia. and I'll see you guys in the next episode. Bye bye.